ke-12 ini membahas intangible asset. Nah, mungkin secara sekilas ya beberapa poin tertentunya sudah pernah dibahas di principle accounting ya. Nah, mungkin jenis yang mungkin kalian kenal nih ada paten, ada goodwill gitu ya. Nah, ini nanti kita fokus kalau yang lebih khusus nanti mengenai goodwill dan research and development ya di bagian untuk yang kategori intangible assetnya. Nah, apa saja yang akan kita bahas ya? Nanti karakteristiknya secara umum itu seperti apa? Kemudian kalau intangible asset kan nanti ada yang diamortisasi, nah tapi ada juga yang enggak gitu ya untuk intangible asset. Lalu lebih khusus nanti kita membahas mengenai goodwill dan research and development. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, karakteristiknya ya atau sifat-sifat dari intangible asset ini seperti apa sih? Yang pertama dia dapat diidentifikasi walaupun ya intangible gitu, tidak berwujud, tapi bisa diidentifikasi. Diidentifikasi seperti apa gitu, misalkan dalam suatu perusahaan gitu ya, dia memiliki logo ya, memiliki trademark. Nah, trademark kan bisa ketahuan tuh ya, misalkan logonya Toyota itu ya, yang apa oval dua gitu ya, oval vertikal dan oval horizontal, yang bisa diidentifikasi. Oh, ini perusahaan memiliki intangible asset yang berupa trademark, trade name gitu ya, Toyota, Honda gitu ya. Aqua itu masuk ke trade name. Nah, itu salah satu kategori intangible asset. Ya, walaupun wujud secara fisiknya itu tidak seperti itu ya, tidak seperti bangunan, tidak seperti kendaraan, ya enggak seperti itu. Nah, karena walaupun bisa diidentifikasi, tapi secara fisik tadi ya, dia tidak, maksudnya tidak terlihat yang gede banget gitu ya. Apa tampilan fisiknya itu kurang gitu. Dan dia dikategorikannya ya mungkin kalau di Indonesia kayak paten gitu kan wujudnya mungkin hanya berupa kayak sertifikat paten ya, sertifikat paten dari apa Kemenkumham gitu ya. Nah, ini sudah punya paten, sudah punya copyright atau hak cipta gitu kalau di Indonesia. Nah, fisiknya secara yang gede gitu kan nggak ada, cuma dia dibuktikan gitu ya, ada pembuktian dalam bentuk sertifikat gitu ya. Nah, tapi kategorinya dia merupakan aset non moneter ya. Jadi walaupun dia kayak punya sertifikat berharga gitu ya, paten itu kan sertifikatnya berharga, tapi dia merupakan aset yang non moneter ya. Nah, aset non moneter ini maksudnya kayak plant, property dan equipment itu termasuk aset moneter, aset non moneter. Kalau aset moneter itu yang disebut investasi ya, investment itu termasuk aset moneter. Nah, bukti dari investment kan kayak kita misalkan apa investasi saham. Kita kan punya sertifikat sahamnya ya. Atau kita beli obligasi, kita juga punya sertifikat obligasi. Jadi sama-sama sertifikat, tapi kalau yang intangible asset itu kategorinya adalah aset non moneter gitu. Kalau yang investasi itu kategorinya sebagai aset moneter. Nah, intangible asset ini dia diklasifikasi ya, dalam non-current asset. Ya. Jadi untuk non-current asset itu ada yang berwujud, ada yang berupa sumber daya alam, dan yang tidak berwujud. Nah, beberapa tipe umum dari intangible asset ini yang terkait marketing, terkait pemasaran gitu ya, nanti apa sih kayak trademark gitu ya. Kemudian customer related, nah ini yang berhubungan dengan pelanggan. Ini contohnya nanti customer list gitu ya, atau daftar pelanggan. Kemudian yang berhubungan dengan artistik, ya berhubungan dengan seni gitu ya, seni ilmu pengetahuan, kemudian literatur. Nah ini contohnya kayak kalau di Indonesia tuh menyebutnya hak cipta gitu ya. Tapi sebenarnya itu namanya copyright. Nah itu contoh dari artistik related ya. Kemudian yang berhubungan dengan kontrak, ini misalkan franchise, license, nah itu yang berhubungan dengan kontrak. Kemudian yang terkait teknologi, ini contohnya paten ya. Kemudian goodwill.
Ini kadang perusahaan itu menganggap bahwa yang paling penting dari aset perusahaan itu mungkin bukan itu ya, bukan bangunan, bukan ini apa fisiknya gitu ya, tapi image gitu ya. Nah, karena apa? Kadang image perusahaan itu ya branding gitu ya, brand perusahaan itu kalau misalkan citranya buruk gitu ya, misalkan ini yang apa pemiliknya ada skandal gitu ya, itu kan langsung brand perusahaan itu kan turun ya, itu mempengaruhi harga sahamnya dia tuh, biasanya langsung terpengaruh ya. Nah, makanya kadang banyak yang beranggapan bahwa brand image itu justru merupakan aset yang lebih penting daripada ini ya, yang kayak aset tetap gitu, yang fixtures. Kemudian penilaiannya ya. Ketika perolehan ini untuk intangibles yang dibeli ya, maka untuk intangible asetnya kita catat pertama kali berdasarkan harga perolehan ya. Harga perolehan itu adalah seluruh biaya-biaya yang keluar sampai dengan aset itu siap digunakan. Nah, aset siap digunakan, misalkan kita beli franchise ya. Nah, begitu kita memiliki franchise, maka kita misalkan beli franchise-nya Indomaret. Nah, begitu kita sudah punya franchise-nya Indomaret, maka kita sudah bisa melakukan usaha gitu ya. Jadi franchise-nya itu begitu kita peroleh siap untuk digunakan. Beberapa tipikal untuk harga perolehannya itu dari harga beli, kemudian biaya-biaya untuk ngurus jasa notaris dan sebagainya gitu ya, dan biaya-biaya insidental lainnya. Itu kalau intangible asetnya dengan cara dibeli atau diperoleh dari pihak ketiga gitu ya, dari pihak luar. Nah, tapi ada juga nih intangible aset yang kita bangun sendiri, Nah, kalau yang bangun sendiri ini biasanya yang nanti pada akhirnya akan menjadi paten gitu ya. Kita melakukan penelitian, kemudian udah berhasil nih, nah nanti akan kita daftarkan patennya. Ya. Itu contoh untuk yang intangible yang dibangun sendiri oleh perusahaan. Ini contohnya ya, ada paten, ada komputer software, ada copyright, dan trademark. Nanti untuk yang internally created ini masuk nanti kita fase yang namanya research and development ya. Untuk seluruh biaya yang keluar di fase research ya, itu cukup dibebankan saja ya, berarti nanti masuk di income statement sebagai beban. Nah, sedangkan kalau untuk pengeluaran yang sudah masuk ke tahap development, nah ini dikapitalisasi ke intangible asset. Nah, bagaimana sih titik pemisahan gitu ya antara fase research dan fase development? Nah, ini yang akan kita gunakan pemisahannya di fase research dan development ini kalau sudah ketemu yang namanya economic viability gitu ya. Economic viability itu yang kayak gimana gitu ya. Ini misalkan kalau Samsung gitu ya. Samsung pas mau bikin mau mengeluarkan yang produk S21 ya, S21 itu bisa jadi kan dia pertama dia akan survei tuh ya, dia survei ke pelanggan ya, survei ini customer ini pengen kalau handphone yang canggih itu yang fiturnya kayak gimana sih, nah dia mensurvei pasar ya. Nah kalau baru survei pasar ya itu kan sudah kelihatan belum sih gitu fitur-fitur atau nanti yang mau yang sebagai teknologi yang di S21 itu sudah ketemu apa belum sih? Belum ya kalau baru survei. Nah, berarti nanti biaya terkait survei ya itu cukup di-expense-kan saja karena belum ketemu yang namanya economic viability. Nah, di titik economic viability-nya kalau misalkan handphone gitu mungkin kalau sudah dalam bentuk prototype ya, siap produksi nih. Oh, ini udah nih. Ini monsternya ini siap diproduksi, ini prototipenya kayak gini. Nah, di titik itulah economic viability-nya. Nah, begitu masuk kriteria economic viability ini ketemu, maka sudah masuk fase development ya. Nah, untuk pengeluaran yang di fase development ini nanti akan kita kapitalisasi ke intangible asset. Nah, ini untuk kriteria itu kadang mungkin di FRS ada panduan gitu ya, panduan bagaimana menentukan yang economic viability-nya.
Jadi perusahaan juga menjudgment diri sendiri ya, gitu, menjudgment, oh ini kok di titik inilah, di tanggal ini, di waktu ini kami sudah masuk ke fase development. Ya, jadi untuk yang intangible, yang internally created, yang dibangun dari perusahaan sendiri, itu kan harus melalui fase research and development. Jadi di perusahaan itu pasti ada ya bagian lead bank gitu ya, bagian lead banknya, nah penelitian dan pengembangannya. Nah, itu dia menggodok teknologi-teknologi barunya, pengembangannya gitu ya. Nah ini yang tadi untuk yang pengeluaran di fase research ya, itu cukup di-expense-kan ya. Untuk pengeluaran di fase development ini akan dikapitalisasi ke intangible asset. Jadi beda ya, kalau fase research expense, kalau fase development aset. Nah, itu pasti perlaku treatmentnya berbeda. Kemudian intangible asset ini sebagian pasti mengalami amortisasi gitu ya. Nah, yang seperti apa sih yang mengalami amortisasi? Nah, ini yang masa manfaatnya itu bisa ditentukan ya, limited life intangibles. Ya misalkan paten 20 tahun. Ya, berarti masa manfaat 20 tahun itu ya. Nah, 20 tahun itu. Nah, nanti yang untuk panduan amortisasinya biasanya kita menggunakan ini. Ada yang namanya legal life, ada yang namanya useful life deh. Kalau legal life atau apa sih legal life berarti apa? Masa manfaat hukum gitu ya, begitu. Jadi masa yang sesuai yang ada di sertifikat gitu paten itu berapa tahun gitu ya, betul yang sudah diakui di misalkan Kemenkumhamnya gitu, manfaatnya berapa tahun. Tapi mungkin kita itu ya kalau masa manfaat gitu useful life ya, itu biasanya akan dipengaruhi dengan munculnya paten-paten baru atau teknologi-teknologi yang baru. Nah, misalkan yang tadi Samsung tadi yang S21. Ketika misalkan itu patenya itu tadinya 10 tahun gitu ya. Nanti begitu muncul yang S22 ya. Nah, itu bisa jadi nanti nilai patenya itu akan masa manfaatnya akan berkurang ya. Masa manfaatnya akan berkurang dengan munculnya teknologi-teknologi yang baru. Ya. Nah, dan nanti untuk amortisasinya kita akan menggunakan yang shorter ya, mana yang lebih pendek antara legal life dan useful life itu. Ya. Nah, ini untuk yang amortisasinya akan dibebankan selama masa manfaat ya, umumnya masa manfaat. Tapi biasanya kan kita akan membandingkan tadi ya, membandingkan antara legal dan masa manfaat mana yang lebih pendek. Nah, untuk jurnal amortisasinya ya, kita akan menjurnal debit amortization expense ya. Kreditnya ini biasanya yang sering digunakan adalah yang asetnya langsung ya. Misalkan paten, berarti debitnya amortization expense terkait paten dan kreditnya kita akan langsung mengurangi nilai paten ya, kreditnya paten. Nah, tapi boleh juga kita menggunakan akun accumulated amortization. Nah, amortisasi adalah cost dikurangi residual value. Tapi kalau intangible asset ini jarang sekali ya ada residual value-nya. Dan juga perlu dilakukan impairment ya. Perlu dilakukan impairment apakah intangible asset ini mengalami penurunan nilai atau tidak. Kemudian untuk yang intangible asset yang sifatnya indefinite life atau masa manfaatnya tidak terbatas ya. Misalkan goodwill ya. Goodwill itu masa manfaatnya tidak terbatas ya, tidak diamortisasi lagi ya. Kalau yang indefinite life itu tidak diamortisasi ya. Tapi ya tetap harus dilakukan impairment ya, paling sedikit nih at least annually. Jadi tiap akhir periode harus dilakukan impairment test ya untuk intangible yang indefinite life. Yang contohnya goodwill, kemudian franchise itu ada beberapa yang kategorinya yang indefinite life juga ada. Ini untuk tipe yang intangible yang limited life ya. Itu akan diamortisasi selama masa manfaat atau legal life mana yang lebih pendek gitu ya. Kemudian kalau impairment-nya panduannya baik yang untuk yang limited life maupun yang definite life
Untuk yang impairment-nya sama seperti yang tangible asset ya. Jadi nanti kita akan membandingkan carrying amount dengan recoverable amount. Ya. Kemudian untuk pengakuan atau pencatatan di awal ya, kalau dia dengan cara dibeli dari pihak luar, maka dikapitalisasi sebesar harga perolehannya ya. Kemudian kalau yang internally created tadi pemisahannya itu ya di fase research dan fase development. Kemudian untuk amortisasinya tadi, kalau yang limited life itu diamortisasi, kalau yang indefinite life tidak diamortisasi. Nah, kita masuk ke contoh-contohnya ya, kategori-kategori atau tipe-tipenya, jenis-jenis dari intangible asset itu apa saja sih ya. Nah, ini pengelompokan ke 6 kategori utama. Yang pertama yang terkait marketing ya. Kemudian yang kedua yang terkait pelanggan. Kemudian yang ketiga yang terkait artistik, seni, ilmu pengetahuan ya. Kemudian yang keempat terkait kontrak, yang kelima terkait teknologi, dan yang keenam goodwill ya. Yang terkait marketing ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal ya, contohnya adalah trademark, trade name ya. Kalau orang menggunakan misalkan itu ya mobil Mercedes-Benz ya, itu kan wah kayak kesannya wah banget gitu kan ya, kesannya wah dibandingkan mungkin yang mungkin apa yang tipe-tipe lain gitu. Nah, trademark, trade name ini ya kadang apa begitu kita pakai merek itu gitu kan, wah udah langsung terlihat wah gitu. Padahal bisa jadi harga pokok atau harga buatnya itu mungkin nggak sewah itu gitu ya. Cuma karena dia brandnya itu sudah tinggi gitu, brandnya itu sudah terkenal. Nah, nilai brand itulah yang membuatnya menjadi mahal gitu ya. Nah, ini trademarknya ini apa ini? Mercedes-Benz ya. Nah, kemudian Pepsi Cola. Kalau di sini mungkin lebih terkenal Coca-Cola gitu ya, walaupun sama-sama dari Amerika itu ya. Pepsi Cola, Coca-Cola. Nah, begitu dia memiliki brand itu tidak boleh ya dengan seenaknya tuh pihak lain itu apa sih bikin merek gitu ya, bikin merek yang mirip gitu ya, bikin merek yang mirip ya, Coca-Cola. Nah, pernah kan dengar minuman yang apa mereknya di Indonesia itu apa? Cola-Cola. Itu nggak boleh itu sebenarnya. Dan tulisannya sama gitu ya, Cola-Cola. Nggak boleh ya. Kemudian Nike itu ya, Nike yang modelnya apa centang ke atas itu ya. Nah, itu kan juga sudah itu trademark dan trade name-nya seperti itu. Nah, nanti orang bikin itu tuh, bikin sepatu dengan centangnya kebalik gitu ya. Misalnya centangnya kebalik. Nah, centangnya kebalik, mereknya Nike gitu, NAIK. Wah, itu juga nggak boleh ya. Nah, kalau yang mirip-mirip kayak gitu nggak boleh ya. Kalau kasus yang agak lumayan baru itu kemarin apa sih, klaim terhadap trade name Kopitiam ya. Nah, trade name kepada apa sih Kopitiam ya waktu itu ya. Itu ada yang mengklaim itu bahwa itu punyanya dia, trade name-nya dia gitu. Padahal Kopitiam itu nama dagang umum ya. Itu kalau nama dagang umum sebenarnya nggak boleh dijadikan trade name gitu. Ini kayak Honda. Nah, kadang di Indonesia itu kan kalau dulu motor itu ya Honda gitu ya. Wah, itu dia udah dapat trade name di situ ya. Motor itu ya Honda. Minuman merek apapun gitu ya. Kadang kita nyebutnya apa? Aqua gitu. Ya, dia udah punya trade name ya. Nah, itu contoh yang terkait marketing ya. Nah, kalau masa manfaatnya untuk trademark dan trade name ini lumayan lama ya. Kalau dia akan berubah atau dia akan mengalami mungkin amortisasi yang diperbarui gitu kalau berubah trademarknya. Misalkan Pertamina ya. Pertamina itu dulu logonya kuda laut ya. Dulu logonya itu kuda laut. Sekarang ya logonya itu berubah menjadi yang kayak apa sih? Pecahan itu ya, yang bentuk huruf P dari jajaran genjang gitu ya. Nah, itu berubah trademarknya.
Sehingga trademark yang dulu itu harus dihapuskan gitu ya, trademark yang dulu itu harus dihapuskan, kemudian dia akan mengakui harga perolehan dari trademark yang sekarang yang huruf P itu ya. Untuk bikin logo itu mahal banget gitu ya. Itu bisa sampai bermiliar kayaknya waktu itu ya. Untuk yang membuat huruf P saja itu. Nah, itu mungkin ada filosofinya ya. Kemudian contoh lagi yang Bank BNI. Nah, BNI itu dulu lambangnya kapal ya, dulu trademarknya itu kapal. Kemudian berubah jadi tulisan yang 46 itu ya, yang warna hijau gitu. Dulu 46, sekarang kayaknya berubah lagi ya. Nah, itu kalau berubah trademark, nah, maka yang trademark yang lama itu harus dihapuskan, dia akan mengakui nilai dari trademark yang baru. Ya. Kemudian untuk harga perolehannya itu sesuai dengan itu ya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dapat trademark itu. Misalkan kalau dulu yang Pertamina itu berarti dia pakai lelang gitu, kayaknya semacam lelang, siapa yang mau bikin logo itu nanti akan dibayar sekian gitu, akan dibayar sekian. Itulah yang nanti akan dicatat sebagai harga perolehan atau cost dari trademark. Ya. Nah, karena dia usianya kan sepanjang trademark, trade name, berarti kan melekat di itu ya, melekat di produk. Sepanjang produk itu ada, maka dia akan terus ada ya. Maka nih kalau yang pendekatan sekarang itu tidak diamortisasi ya. Cuma nanti dia akan berubah saja ketika dia nanti berubah merek atau berubah itu ya, nama gitu. Kalau di Indonesia itu nggak ya, kayaknya nggak diamortisasi juga sekarang ya. Kemudian intangible asset yang terkait pelanggan ya. Nah, untuk intangible asset yang terkait pelanggan, ya, ini contohnya yang paling umum, yang paling gampang adalah customer list ya, daftar pelanggan. Ya. Daftar pelanggan ini kalau misalkan kalian buka rekening ke bank gitu ya. Kalian kan diminta mengisi data lengkap gitu ya. Nah, itu akan menjadi daftar ya, akan menjadi daftar customer. Kadang nomor kalian kan kemudian dihubungin sama itu kan ya, sama telemarketing gitu, nawarin kredit ya. Lah, kok dia tahu sih nomor HP saya gitu ya? Dia kok nomor HP saya ngapain telepon. Nah, ternyata bisa jadi itu ya. Apakah daftar kita kayak curiga gitu. Daftar kita dijual belikan jangan-jangan. Nah, ini yang customer list itu ya. Jadi customer list itu ya, daftar pelanggan itu bisa dikapitalisasi ya. Bisa dikapitalisasi dan ternyata ya, jangan-jangan diperjualbelikan juga gitu ya. Dikapitalisasi menjadi intangible asset. Kemudian dijual tuh, misalkan dia dijual kepada pihak lain. Nah, pihak lain itu kan dia beli customer list ya. Nah, dia akan mencatatnya sebagai intangible asset gitu ya. Nah, untuk yang customer list ini ya, ini untuk harga perolehannya ya untuk pencatatan cost-nya di awal itu sebesar harga perolehannya. Misalkan dia beli itu dari pihak ketiga, dari pihak lain gitu. Ini ada daftar pelanggan provider Indosat atau Telkomsel gitu. Ini akan ada namanya, ada nomor KTP ya, ada nomor HP. Wah, itu lengkap banget gitu ya. Nah, tapi untuk customer di sini biasanya masa manfaatnya itu relatif lebih singkat ya, karena data orang itu kan dengan cepat berubah ya. Misalkan dia alamatnya pindah gitu ya, nah, itu datanya bisa cepat berubah. Dia ganti nomor HP itu juga bisa juga ya. Nah, untuk customer list dia akan diamortisasi selama masa manfaat aset. Nah, contoh transaksi untuk perolehan dan amortisasi dari intangible asset. Green Market dia mengakuisisi, dia membeli customer leads ya dari ini daftar pelanggan newspaper ya. Daftar ini Green Market ini berarti kan kayak swalayannya nih. So media swalayan dia beli customer list dari surat kabar, dari pelanggan surat kabar ya. Ini senilai 6 juta euro pada tanggal 1 Januari 2019. Si Green Market ini dia memperkirakan akan memperoleh manfaat dari informasi terkait customer list ini selama periode 3 tahun. Nah, ketika dia memperoleh customer list ini, dia akan mencatat sebagai intangible asset ya, customer list sebesar 6 juta euro
Ada cash 6 juta euro. Kemudian dia akan mengamortisasi selama masa manfaatnya yang 3 tahun ya. 6 juta dibagi 3 tahun ya. Dia akan catat amortization expense pada customer list sebesar 2 juta nih di tiap akhir periode dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, tipe berikutnya yang berhubungan yang terkait dengan artistiknya, seni ilmu pengetahuan ya. Nah, ini contoh yang paling gampang adalah copyright ya. Nah, ini copyright ya. Nah, copyright untuk buku, untuk film, untuk musik ya itu copyright. Nah, copyright ini masa manfaatnya itu adalah dari si kreatornya ya, si penciptanya itu menciptakan sampai dengan penciptanya itu meninggal dunia ditambah 70 tahun. Lama banget ya copyright ya. Nah, ini kalau copyright nih kalau kalian nemu di buku itu yang logo C kemudian ada lingkarannya. Ya, itu copyright. Kalau itu ada copyright berarti kalian tidak boleh ya dengan seenaknya mengcopy gitu ya. Ya, tidak boleh dengan seenaknya mengcopy karena copyright itu sebenarnya apa? Kalau di Indonesia kan kayaknya sudah terlanjur itu ya diterjemahkan menjadi hak cipta. Padahal copyright hak untuk mengcopy, hak untuk memperbanyak ya, hak untuk mengcopy, hak untuk memperbanyak. Jadi yang boleh mengcopy atau memperbanyak itu adalah si penciptanya atau kalau buku bisa jadi penerbitnya ya. Nah, kalau buku sih biasanya kalian boleh gitu ya mengcopy gitu, tapi nggak boleh satu buku langsung tuh. Biasanya di chapter tertentu itu biasanya dia boleh, tapi tetap izin ya. Nah, izin itu misalkan mau mengcopy chapter sekian dan tidak boleh diperjualbelikan ya. Biasanya boleh digunakan tapi untuk kepentingan pribadi dan nggak boleh langsung satu buku ya. Dia biasanya tuh ngasih sampel gitu ya, misalkan di chapter pertama atau chapter kedua tuh ngasih sampel. Nah, itu boleh digunakan. Untuk copyright seluruh biaya perolehan ya dia ketika di titik development-nya itu dia sudah bisa dikapitalisasi gitu nanti menjadi copyright dan biaya untuk mempertahankan ya biaya untuk mempertahankan copyright ini dikapitalisasi juga ke nilai copyright. Ini contohnya film-filmnya Walt Disney gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia tayang di Netflix gitu, berarti Netflixnya beli dari itu ya, beli dari Walt Disney Company-nya gitu ya. Nah, itu bisa ditonton secara misalkan legal gitu. Kalau kalian yang download pakai situs-situs download bajakan, nah itu melanggar copyright ya, itu nggak boleh. Nah, kalau kalian mau tidak melanggar copyright ya, kalian tunggu nih si penciptanya meninggal ditambah 70 tahun dulu ya, itu baru boleh legal tuh. Legal kalian bisa menontonnya secara bebas. Ini kemudian tokoh-tokoh itu ya, tokoh-tokoh kartunnya di Walt Disney ya, itu juga copyright juga. Jadi yang boleh misalkan memperbanyak atau memproduksi boneka Donald Bebek, itu adalah Walt Disney ya. Nggak boleh tuh pihak lain dia memperbanyak atau membuat boneka Donald Bebek dengan seenaknya, itu nggak boleh ya. Nah ya di Indonesia apa sih yang nggak bisa gitu ya. Nah, untuk yang amortisasinya ini akan copyright ini akan diamortisasi ya selama masa manfaat atau legal life mana yang lebih pendek gitu ya. Apakah masa manfaat atau legal life ya. Selanjutnya untuk intangible asset yang terkait kontrak. Ya, ini contohnya adalah franchise ya, license ya. Nah, itu contoh dari kontrak related intangible asset. Franchise di Indonesia banyak contoh yang di depan rumah di sekitar rumah kalian tuh ada Indomaret, Alfamaret, Alfamidi. Nah, itu adalah franchise ya. McD, nah itu franchise juga ya. Nah, franchise ini kalau yang dia limited life ya, ini akan diamortisasi selama legal life atau useful life mana yang lebih pendek gitu ya. Nah, tapi ada juga ya franchise yang dia indefinite life ya. Jadi
kontraknya tuh begitu dia mengadakan kontrak, udah itu untuk selamanya ya. Nah, kalau untuk yang franchise yang tipikal seperti itu, yang indefinite life, maka tidak diamortisasi. Ya. Selanjutnya, yang terkait teknologi. Nah, ini contohnya adalah paten. Nah, ini contoh yang paling mudah nih, paten. Atau ini trade secret, rahasia dagang, atau resep rahasia. Nah, itu contoh dari teknologi related intangible asset. Ya. Ini Samsung ya, kan teknologinya Samsung yang sekarang udah yang HP-nya udah sampai S21 gitu ya. Ya, S21. Padahal beberapa tahun yang lalu tuh baru S5 gitu ya, S5 yang lumayan mewah, sekarang udah sampai S21. Berarti kan teknologinya cepat banget ya. Jadi patennya itu kalau yang paten sekarang sudah S21 ya, paten S5 itu sudah teramortisasi sempurna gitu ya, sudah fully amortisasi gitu. Ya, dia kan karena nilai paten itu akan berkurang gitu dengan ditemukannya teknologi yang baru. Ya. Nah, kalau secara umum ini biasanya periodenya 20 tahun ya. Nah, tapi dia akan cepat berubah masa manfaatnya begitu ditemukan teknologi baru. Ya. Untuk harga perolehannya, ini kalau misalkan dengan cara beli, berarti dia harga beli itulah untuk yang dikapitalisasi sebagai paten. Kalau dengan internally created ya, nanti begitu masuk fase development itu kita sudah akan mencatatkan sebagai paten gitu ya. Untuk pengeluarannya kita catatkan sebagai paten begitu masuk fase development. Dan misalkan ada biaya untuk daftar paten, nah itu juga masuk ke nilai paten. Ya. Nah, karena paten ini biasanya timbul dari kegiatan research and development ya. Jadi kalau yang fase riset dia di-expense-kan, kalau yang nanti yang masuk pengeluaran yang masuk fase development itu akan dikapitalisasi ke nilai paten. Nih, diamortisasi selama legal life atau useful life whichever is shorter, mana yang lebih pendek. Contoh transaksi untuk paten ya. Harcourt dia mengeluarkan biaya sebesar $180.000 ya untuk legal cost pada tanggal 1 Januari 2019 untuk mempertahankan paten ya. Paten masa manfaatnya diperkirakan 10 tahun, diamortisasi menggunakan garis lurus ya. Jadi ketika yang dicatat nih di tanggal 1 Januari untuk defend paten itu akan dikapitalisasi ke nilai paten ya. Nanti kalau sebelumnya sudah ada nilai paten, berarti dia menambah nilai paten yang sebelumnya. Paten pada cash sebesar 180.000. Kemudian amortisasi untuk tahun 2019, ini asumsinya belum ada nilai paten sebelumnya ya, berarti 180.000 dibagi 10 tahun ya. Paten amortization expense pada paten ya. Kreditnya bisa paten atau accumulated amortization sebesar 18.000. Selanjutnya ya, kita masuk ke goodwill ya, kita masuk ke goodwill. Goodwill itu apa sih ya? Kalau goodwill ini timbul ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain. Ya. Misalkan Sintel itu yang perusahaan di Singapura, dia membeli sahamnya Indosat yang di atas 50% ya, beli di atas 50%. Itu termasuk akuisisi ya, itu termasuk akuisisi perusahaan. Nah, itu nanti kalau timbul selisih ya antara harga perolehan dengan nilai fair value dari perusahaan yang diakuisisi, itulah yang disebut goodwill. Ya, timbul selisih itu ya antara cost dengan fair value net asetnya perusahaan yang diakuisisi. Ya. Jadi goodwill ini ya hanya dicatat ketika adanya akuisisi usaha ya atau akuisisi perusahaan. Perusahaan dibeli perusahaan lain. Nah, bisa jadi timbul goodwill. Ini timbul di proses business combination namanya. Ini nanti secara detail ya, secara gamblang ini nanti akan dibahas tuntas di akuntansi keuangan lanjutan ya. Ini kita mencatat untuk perolehannya saja ya. Goodwill itu diperoleh dari mana sih? Gitu.
Nah, goodwill diukur atau terjadi ketika ada nilai lebih antara harga perolehan. Ini harga perolehan itu nilai yang dikeluarkan oleh perusahaan pengakuisisi ya, perusahaan yang membeli perusahaan nih. Nah, ini kalau lebih ya, jadi cost over ya, fair value identifiable net asset. Jadi nanti kita membandingkan antara harga perolehan atau harga yang dikeluarkan oleh pengakuisisi dengan fair value net asetnya perusahaan yang diakuisisi. Net aset itu apa? Net aset itu adalah total aset dikurangi dengan total liabilitas. Nah, kalau goodwill-nya itu internally created, nah itu tidak dikapitalisasi ya. Jadi goodwill yang akan masuk sebagai intangible asset ya, itu hanya dari proses business combination ya, hanya dari proses perusahaan mengakuisisi perusahaan lain. Ya. Nah, contoh untuk itu ya, menghitung timbulnya goodwill itu dari mana ya. Misalkan di sini Feng Incorporation dia memutuskan untuk membeli itu ya, membeli usahanya Traktorlink SE. Jadi Feng mengakuisisi Traktorlink SE ya. Ini pada saat akuisisi ya, pada saat akuisisi ini disajikan neracanya Traktorlink SE ya, disajikan neraca untuk perusahaan yang diakuisisi. Di sini perusahaan yang diakuisisi ada memiliki PPE, memiliki inventory, memiliki account receivable dan memiliki cash dengan total asetnya 255.000. Dan untuk liabilitasnya ini ada current liability sebesar 55.000. Posisi ekuitasnya ini totalnya 200.000. Nah, kita akan hitung dulu berapa fair value dari net asetnya Traktorlink SE tadi. Nah, ternyata ya dari hasil penilaian ya, nilai fair value dari net asetnya Traktorlink ini untuk PPE-nya nilainya sebesar 205.000, padahal tadi book value-nya adalah 153.000 ya. Jadi kalau yang tercantum di neraca ini namanya book value ya. Tapi yang kita hitung untuk memperhitungkan goodwill itu adalah fair value ya. Ini fair value-nya PPE-nya 205.000. Kemudian ternyata ada paten nih yang di book value itu belum teridentifikasi ya. Jadi fair value-nya ada ini sebesar 18.000, kemudian inventory 122.000, account receivable 35.000, cash 25.000 dan dikurangi dengan liabilitas sebesar 55.000. Nah, nilai fair value dari net asetnya Traktorlink SE ini diperoleh 350.000. Nah, misalkan ketika si Feng tadi membeli Traktorlink mengeluarkan cash 400.000, ya, 400.000 ini yang disebut cost ya, harga perolehan. Nah, cost-nya 400.000, fair value net asset perusahaan yang diakuisisi 350.000. Berarti ada selisih ya, cost over fair value net asset perusahaan yang diakuisisi. Berarti ada goodwill. Nah, goodwill-nya adalah selisihnya ini 400.000 dikurangi 350.000. Nah, ini total fair value dari identifiable net assetnya 350.000. Kemudian harga perolehannya 400.000 sehingga terdapat goodwill sebesar 50.000. Nah, jurnal ketika akuisisi ya, akuisisi berarti kan nanti aset dan liabilitas dari perusahaan yang diakuisisi akan masuk di pelaporannya Feng ya, akan masuk di pelaporannya yang perusahaan yang membeli tadi ya. Jadi oleh perusahaan yang membeli di sini Feng dia akan mencatat penambahan aset dan liabilitas sebesar fair value ya, sebesar fair value perusahaan yang dibeli tadi ya. Jadi ini PPE-nya Feng, ini pelaporannya bertambah ya 205.000 sebesar fair value, patenya bertambah 18.000, inventory-nya bertambah 122.000, account receivable bertambah 35.000, cash bertambah 25.000 dan tadi muncul goodwill ya, muncul goodwill sebesar 50.000.
liabilitasnya bertambah sebesar 55.000 dan terdapat pengeluaran kas ya ketika akuisisi. Ini sebesar 400.000. Ya, ini untuk kas yang keluar terkait pembelian usaha Traktoring SE tadi. Nah, jurnal ini dibuat ketika akuisisi. Kemudian goodwill ini sifatnya indefinite life ya, sehingga tidak diamortisasi ya. Tapi perlu dilakukan impairment test ya, di tiap akhir periode perlu dilakukan impairment test. Kemudian kalau misalkan ya, kalau tadi kan cost-nya harga perolehannya 400.000, kemudian nilai fair value-nya totalnya 350.000. Jadi cost-nya over fair value, cost-nya lebih tinggi sehingga timbul goodwill. Nah, kalau sebaliknya seperti gimana gitu ya? Kalau ternyata cost-nya lebih rendah ya. Kalau ternyata cost-nya lebih rendah daripada fair value, maka kan selisihnya di sini ya, selisih di jurnal ini selisihnya bukan debit ya, bukan debit goodwill, tapi selisihnya kredit. Nah, kalau selisih kredit akan kita catat sebagai gain. Nih. Ya, kalau selisihnya kredit akan kita catat sebagai gain on bargain purchase. Ya. Kalau gain on bargain purchase nanti akan masuk di income statement ya sebagai gain. Kalau goodwill masuknya sebagai aset, ya kalau gain masuknya di income statement. Nah, itu pencatatan untuk goodwill. Nah, berikutnya, tadi kan perlu dilakukan impairment test ya. Nah, baik untuk yang limited life intangibles maupun yang indefinite life intangibles ya. Karena intangible ini kan barangnya nggak ada, maksudnya barangnya tuh nggak ada wujudnya gitu ya. Tapi bisa jadi mengalami penurunan nilai ya. Kalau misalkan image dari perusahaannya itu sekarang jelek gitu ya, oh bisa jadi nilainya itu turun gitu ya. Nah, ini untuk impairment dilakukan untuk yang intangible yang limited life maupun yang indefinite life. Untuk panduannya sama seperti yang tangible ya, kita akan membandingkan carrying amount dengan recoverable amount ya dari intangible asset tersebut ya. Untuk recoverable amount-nya ini kita bandingkan mana yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell atau value in use. Ya, kalau recoverable amount-nya lebih rendah daripada carrying amount berarti terdapat impairment loss ya. Sebaliknya kalau recoverable amount-nya itu lebih tinggi daripada carrying amount berarti tidak terdapat impairment loss. Nah, contoh untuk yang impairment terkait limited life intangibles dulu ya, yang masa manfaatnya terbatas. LERF SE dia memiliki paten dengan nilai carrying value-nya sebesar 5 juta euro pada akhir 2018. Nah, ini karena pasarannya menurun ya pasarnya turun, teknologi ya, pasar terkait teknologinya ini turun ya, maka si perusahaan ini memutuskan untuk menilai ya, mengetes apakah nih patennya ini mengalami penurunan nilai atau tidak. Nah, kalau paten itu kan harga pasarannya tidak ada ya, tidak bisa diidentifikasi itu untuk ini. No active market for the patent ya. Jadi tidak ada nilai pasar untuk patennya. Nah, kita akan menggunakan value in use ya untuk menentukan recoverable amount. Nah, misalkan di sini value in use-nya adalah sebesar 2 juta euro. Ini dihitung menggunakan discounted expected future cash flow ya. Ini diperoleh misalkan value in use-nya 2 juta euro. Nah, maka kita akan bandingkan ya, fair value less cost to sell-nya tidak diketahui ya karena tidak ada harga pasar aktif ya untuk paten. Kemudian value in use-nya tadi ini carrying amount-nya sebesar 5 juta, value in use-nya 2 juta,
maka yang dijadikan recoverable amount adalah yang 2 juta ya, value in use ya. Recoverable amount-nya lebih rendah daripada carrying amount, maka terjadi impairment. Nah, ini akan dicatat sebagai impairment loss ya. Perusahaan akan mencatat debitnya adalah impairment loss pada paten ya sebesar 3 juta euro ya. Nah, kemudian di periode berikutnya ya, nih di periode berikutnya untuk amortisasinya itu berubah ya menjadi yang nilai recoverable amount-nya yang jadiin acuan untuk amortisasi. Ini 2 juta, misalkan sisa masa manfaatnya 5 tahun, sehingga amortisasi untuk tahun-tahun berikutnya ini sebesar 400.000. Nah, ini disajikan ya untuk amortisasi selama 5 tahun ke depan sebesar 400.000 dan carrying amount dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Ini carrying amount-nya di tahun 2019 ya, akhir 2019 ini sebesar 1.600.000. Nah, misalkan nih yang di akhir 2019 tadi kan di akhir 2018 mengalami impairment loss ya. Di akhir 2018 mengalami impairment loss sebesar 3 juta. Nah, di akhir 2019 atau di awal 2020 ini pasaran terkait minyak ya. Pasaran minyaknya ini naik ya, sehingga nilai patenya itu akan meningkat. Nah, hasil penilaian ya, nilai recoverable amount-nya itu dari paten menjadi 1.750.000. Nah, berarti dibandingkan dengan yang carrying amount ya, carrying amount-nya 1.600.000, berarti recoverable amount-nya lebih tinggi. Nah, ini berarti mengalami perbaikan ya, mengalami reversal. Karena yang di tahun sebelumnya dia mengakui impairment loss sebesar 3 juta, maka di tahun 2019 ini bisa mengakui adanya reversal ya, mengalami reversal atas impairment loss sebesar selisih ya dari 1.600.000 ke 1.750.000. Ya, berarti terdapat reversal sebesar 150.000. Nah, ini akan dicatat debit paten pada recovery of impairment loss sebesar 150.000. Ini paten menambah nilai patennya ya, berarti nilai nanti yang amortisasinya berubah lagi ya. Ya, berarti amortisasinya untuk akhir tahun 2019 nih carrying amount-nya ya. Carrying value-nya akan menjadi sesuai dengan recoverable amount ya, yaitu 1.750. Sehingga nanti untuk amortisasi tahun berikutnya menjadi 1.750 dibagi 4 tahun sisa masa manfaat. Nah, untuk akun recovery of impairment loss ini nanti akan masuk di income statement ya sebagai other gain. Nah, berikutnya untuk impairment terkait indefinite life intangibles ya, yang masa manfaatnya tidak terbatas. Itu akan akan dilakukan impairment test ya, at least annually ya. Kemudian untuk impairment testnya sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang limited life intangibles ya. Kita akan membandingkan ya recoverable amount dengan carrying value. Kalau recoverable amount-nya lebih rendah daripada carrying amount-nya, maka terjadi impairment loss. Kalau sebaliknya, recoverable amount-nya lebih tinggi daripada carrying amount, maka tidak ada impairment. Contoh untuk yang impairment terkait indefinite life intangibles ya. Arkon Radio dia membeli license senilai 2 juta euro. License ini diperbarui setiap 10 tahun ya. Arkon sudah memperbarui lisensinya 2 kali dengan pada tingkat harga minimal ya. Karena dia mengekspektasikan cash flow-nya itu nih indefinitely ya, tidak bisa tentukan atau tidak terbatas ya. Dia si Arkon ini melaporkan lisensinya ini sebagai indefinite life intangible asset ya. Nah, di sini untuk yang
recoverable amount-nya ya ditentukan dari fair value less cost to sell ya. Ini fair value less cost to sell dari license tersebut sebesar 1.500.000 euro. Ya. Carrying value-nya tadi 2 juta karena dia indefinite berarti tidak diamortisasi ya. Kalau indefinite tidak diamortisasi, maka carrying amount-nya selalu sama ya, selalu sama 2 juta. Tinggal menyesuaikan nanti ada impairment atau tidak. Nah, recoverable amount-nya menggunakan fair value less cost to sell itu sebesar 1.500.000 sehingga terdapat impairment loss sebesar 500.000. Itu akan dicatat ya impairment loss pada impairment loss pada license ya sebesar 500.000. Kemudian impairment untuk goodwill ya. Goodwill ya sama halnya dengan yang indefinite life tadi itu juga dia di impairment test ya at least annually ya. Nah kalau goodwill ini biasanya menggunakan ini ya cash generating unit atau value in use ya. Cash generating unit ini mencerminkan value in use ya, karena goodwill kan nggak ada harga pasarannya ya. Kalau license ada tuh, karena license itu kan dijual ya, license franchise itu dijual. Kalau ini enggak ya, ini kita akan menggunakan nilai value in use ya untuk atau untuk treatment impairment test terhadap goodwill ya. Karena kita akan menggunakan apa? Cash flow nih ya, kita akan menggunakan nih free cash flow-nya berapa ini. Nih berdasarkan value in use ya, karena cash generating unit ya. Untuk kita akan menentukan dengan yang discounted cash flow itu ya. Dan untuk goodwill ya, untuk impairment, kalau misalkan terdapat impairment nih, misalkan tahun ini ada impairment loss terhadap goodwill. Nah, ketika di tahun depan nilainya itu naik ya, nilai goodwill-nya itu naik, itu reversal tidak diperkenankan ya. Jadi untuk goodwill tidak boleh ada reversal ya. Jadi ketika naik ya sudah berarti tidak ada impairment tahun itu. Contoh untuk impairment goodwill ya. Coldbuy dia memiliki 3 divisi. Dia kemudian membeli divisinya Prit Products ya 4 tahun lalu dengan harga 2 juta euro. Nah, kemudian ternyata perusahaan yang diakuisisi itu menderita kerugian ya, menderita kerugian. Nah, si Coldbuy-nya ini dia memutuskan untuk menilai lagi ya. Ini nilai dari perusahaan yang diakuisisi ini nilainya sekarang berapa sih ya. Nah, dia akan melihat nih net asset dari Prit Division ya, dari perusahaan yang diakuisisi. Ini net asetnya atau total aset dikurangi liabilitas. Di sini termasuk goodwill pada saat perolehan yaitu sebesar 900.000. Ini nilai net asetnya pada periode ketika dia mau melakukan impairment, ini nilainya adalah 2.400.000. Nah, kemudian dia akan membandingkan dengan value in use ya. Nah, misalkan value in use-nya di sini adalah 2.800.000 ya. Carrying amount-nya tadi 2.400.000 ya, nilai book value-nya. Kemudian value in use-nya 2.800.000 sehingga recoverable amount-nya 2.800.000. Nah, recoverable amount-nya lebih tinggi daripada carrying amount. Maka tidak ada impairment. Kemudian misalkan value in use-nya itu bukan 2.800.000, tapi 1.900.000 ya. Maka recoverable amount-nya adalah 1.900.000. Nah, ini recoverable amount-nya lebih rendah daripada carrying amount. Maka terdapat impairment loss ya sebesar selisihnya yaitu 500.000. Ini akan dicatat ya, impairment loss pada goodwill sebesar 500.000. Nah, misalkan nih ya, misalkan di tahun berikutnya ya, di tahun berikutnya nilai recoverable amount-nya itu misalkan jadi 2 juta ya, misalnya jadi 2 juta. Nah, kan naik ya. Nah, di tahun sebelumnya ini ada impairment loss 500.000, di tahun berikutnya itu goodwill-nya naik nilai net asetnya itu naik sehingga recoverable amount-nya itu misalkan 2 juta menjadi carrying amount-nya misalkan sama ya, misalkan menjadi 2.500.000. Nah, berarti kan naik. Nah,
Kalau untuk goodwill, nah nanti kalau naik tidak boleh di jurnal, ya tidak boleh ada reversal. Jadi cuma tidak ada impairment. Berarti nilainya akan tetap ke 1.900.000 gitu ya. Nah, untuk penyajiannya di neraca, intangible asset masuknya di non-current asset ya. Nah, masuknya di non-current asset. Kalau untuk amortisasi dia menggunakan accumulated amortization, maka itu merupakan kontra akun ya, sama seperti accumulated depreciation. Kemudian dari transaksi intangible tadi yang masuk di income statement itu antara lain amortization expense, kemudian impairment loss dan reversalnya itu juga masuk bagian dari income statement. Nah, ini sedikit lagi ya tambahan untuk research and development ya. Tadi sudah kita singgung di depan bahwa untuk nanti ujung dari kegiatan research and development itu biasanya adalah penciptaan paten atau copyright ya. Terkait produk, proses, ide ya. Untuk paten dan copyright, formula, komposisi, literary work itu kayak buku, musik, ya film ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, itu biasanya dia akan mengalokasikan dana untuk research and development ini tinggi sekali gitu ya. Nah, ini coba dilihat nih ya. Dari nilai penjualannya ya. Ini yang paling tinggi apa ini? Roche. Roche ini obat-obatan ya. Nah, ini obat-obatan tuh Roche. Vaksin tuh Roche juga kan ya. Nah, Intel. Nah, ini dia persentase untuk yang research and development terhadap nilai salesnya itu lumayan tinggi nih. Samsung itu 7,2% dari nilai penjualan. Nah, kalau Indonesia nggak tahu ya, coba nanti kalian cari tuh mungkin contoh ya perusahaan di Indonesia ya. Kalian lihat ya, misalkan apa ya? Yang mungkin yang vaksin Bio Farma gitu ya, yang Bio Farma tuh. Coba dilihat tuh untuk komponen biaya research and development-nya terhadap nilai salesnya berapa sih gitu. Tinggi enggak gitu. Ya, kalau di negara-negara maju tuh biasanya tinggi ya. Biasanya tinggi tuh kalau untuk alokasi di research and development. Di Indonesia bisa jadi mungkin entah ada 1% atau enggak tuh ya terhadap nilai penjualannya. Nah, sama seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, untuk fase research akan di-expense-kan ya untuk biaya-biaya yang keluar. Sedangkan di fase development itu akan dikapitalisasi ya, secara umum dikapitalisasi ya. Tapi mungkin ada biaya-biaya tertentu yang nanti di-expense-kan ya. Biaya yang nggak terkait langsung ya, biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan research and development, walaupun dia muncul di fase development ya, itu cukup di-expense-kan saja ya. Nah, bagaimana titik pemisahannya tadi kalau pada titik economic viability atau economically viable itu di titik mana itu pemisahan fase research and development. Ini untuk yang kegiatan risetnya nih misalkan itu ya ini untuk penelitian di laboratorium, kemudian ini baru misalkan dia mencari aplikasi gitu. Atau kalau yang tadi perusahaan apa Samsung tadi kalau contoh yang saya berikan itu ya baru mensurvei pasar. Nah, itu baru masuk ke fase research. Nah, di fase development-nya ini kalau sudah ada formula ya, sudah ada formula, sudah ada desain yang mungkin untuk produksi ya, sudah ada prototype. Nah, itu masuk di fase development. Nah, untuk biaya-biaya yang terkait fase development ini biaya untuk material ya, untuk inventory, untuk equipment, fasilitas, untuk bayar orang ya, gaji personelnya tuh, gaji baik personel yang mikir maupun yang buat gitu ya. Kemudian pembelian kalau misalkan dia beli itu beli software, beli beli software, beli paten dan sebagainya itu masuk juga ya. Dia misalkan mau mengembangkan paten dari perusahaan yang dia beli gitu ya. Kemudian kontrak-kontrak jasa, biaya-biaya tidak langsung lainnya.
Nah, ini di ilustrasi yang di buku, di ilustrasi 12-15, ini ada beberapa tipe ya, beberapa tipe pengeluaran, kemudian accounting treatment-nya seperti apa ya. Nah, ini misalkan contoh saja ya. Nah, mana yang di-expense-kan, mana yang dikapitalisasi. Nah, nih. Kalau yang di-expense-kan, ini misalkan untuk ternyata untuk perolehan R&D equipment, tapi untuk penggunaan yang current project yang sekarang saja gitu ya. Yang sekarang aja. Nanti nah, ternyata ini di sini untuk accounting treatment-nya di-expense-kan nih. Jadi kalau yang current project ini kan berarti dia masih di fase research gitu ya, di fase research, maka dia di-expense-kan. Kalau dia mungkin bisa digunakan untuk nih future project gitu ya. Nah, ini future project ini kayak yang di nomor 1 ini contohnya konstruksi untuk yang digunakan di current sama future project. Nah, itu akan dikapitalisasi gitu ya. Kemudian untuk perolehan mesin, untuk penggunaan yang current dan future project, ini juga dikapitalisasi. Nah, ini kalau yang ini meskipun dia equipment ya, tapi kalau untuk current project saja, untuk yang fase riset saja itu dibebankan. Ya. Kemudian ini terkait misalkan gaji-gaji untuk personelnya ya, untuk gaji personelnya nih. Ini kalau apa contoh untuk ini kalau ini beli itu ya, beli material dia dicatat sebagai inventory ya. Dia dialokasikan di R&D project-nya dan dibebankan begitu di konsumsi. Nah, kalau ini bukan, kalau dia beli material berarti biasanya supplies gitu ya. Biasanya supplies ya. Kalau inventory kan untuk yang dijual ini base supplies, nanti kita alokasikan ya, baru kita bebankan begitu di konsumsi ya. Kemudian untuk apa? Terkait pengeluaran ini gaji untuk personelnya nih, salary of research staff, designing new laser bond scanner. Nah, ini berarti kalau untuk yang personel yang mungkin dia masih research gitu ya, masih riset di bagian researchnya, di tahapan researchnya, itu cukup dibebankan saja ya. Kemudian ya, kalau yang nggak terkait ya, kalau yang nggak terkait nih misalkan yang nomor 10 ya, gaji untuk eksekutif ya. Gaji untuk eksekutif ini tidak terkait langsung dengan proses research and development. Maka dia akan dibebankan dan bebannya itu bukan masuk ke research and development expense ya, tapi dia dicatatnya di operating expense ya, di luar proses research and development. Nah, contoh lainnya yang ini, yang untuk marketing ya, pengeluaran terkait marketing. Ini kan juga nggak terkait langsung dengan proses atau kegiatan research and development. Itu juga di-expense-kan dan expense-nya bukan masuk R&D expense ya, tapi dicatatnya di operating expense. Kemudian yang ke-9, ini yang biaya untuk memperoleh paten. Nah, biaya untuk memperoleh paten ini dikapitalisasi ya, dikapitalisasi sebagai nilai paten. Untuk tadi memperoleh, kemudian kalau yang ke-13 ini biaya untuk mempertahankan ya, biaya untuk mempertahankan paten ini juga dikapitalisasi ya sebagai paten. Kalau yang 14 ini komisi untuk sales staff marketing, ini juga tidak langsung terkait dengan proses research and development-nya. Ini akan dibebankan di luar research and development expense ya. Dia dibebankan di operating expense.